ketika market saham itu crash, kemana uangnya itu pergi? Ini gue ada gambar di sebelah sini. Ini merupakan S&P 500 ya. Ini indeks dari Amerika, US. Ini di bulan Februari all time high ya. Valuasi dari S&P itu 62,1 triliun dolar ya. 1 bulan kemudian ini melemah ya ke all time low-nya jadi 56,6 triliun dolar ya. Jadi kalau teman-teman subtract ya, ini kurang lebih pengurangan sekitar 7 sampai 9 triliun. Triliun dollars. Kemana uangnya pergi? Apakah ini uangnya pergi ke emas? Apakah pergi uangnya ke kripto? Apakah ke bonds? Dalam video ini kita bakal jawab pertanyaan ini. Kita juga lihat sebenarnya ada headline yang mengatakan gold silver price crash ya, 5 trillion dollars lost in market cap. Ya, what led to speculators fall and is the bull run over? Kita lihat ketika gold pernah turun hampir 10% dalam satu hari, itu uangnya lari kemana? Ya, uangnya itu pindah ke saham kah? Pindah ke kripto kah? Jadi cash kah? Atau jadi kayak gimana? Gitu. Kita lihat, ini salah satunya, Bitcoin. Bitcoin itu di bulan Oktober, kurang lebih di peaknya, ini menguat di 2,5 triliun US dollars, ya market cap total ya Bitcoin gitu. Tapi kemudian Bitcoin ini turun 50% ya, jadi all time low di 1,2 triliun, dan per kita shoot video ini ya, Bitcoin itu market capnya di 1,61 triliun US dollars gitu. Jadi ketika semuanya ini udah turun ya, kita bisa cek S&P ini turun, ya sebelah sini, terus ya gold juga turun, Bitcoin juga turun, ini uangnya kemana? Kan orang tuh suka argue kan, kalau misal, gue akan gambar sebelah sini ya. Kalau misal gold, ya ini turun gitu ya. Maka chart lain alias saham, ini bakal naik. Kenapa? Karena uangnya itu pindah. Gitu kan. Orang argumennya apa? Kalau kayak gini, orang argumennya itu, ini money flow. Gitu ya. Sebaliknya, atau antara saham yang pindah atau enggak Bitcoin atau kripto yang pindah. Orang kan argumennya kayak gini. Sebaliknya, orang suka nganggap, ketika sahamnya itu mengalami penurunan, maka ini uangnya itu pindah kemana? Uangnya pindah ke gold gitu ya. Makanya goldnya bisa naik gitu ya. Terusnya, misal Bitcoinnya bisa naik, dan seterusnya gitu ya. Baik banget orang yang beranggapan seperti ini. Tapi jawabannya itu salah. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat ini semuanya itu turun secara barengan ya selama beberapa bulan belakang. Bitcoin itu turun ya dari Oktober sampai sekarang nggak pernah mengalami kenaikan. Saham S&P ya meski sekarang lagi all time high tapi itu juga turun pada saat itu gitu ya. Gold dan silver ini mengalami penurunan juga. Jadi uangnya itu kemana? Jawabannya ya uangnya itu nggak pernah hilang dan nggak pernah ada dalam pasar market saham, kripto, atau gold, atau manapun itu. Karena uang itu ilusi. Gue bakal jelasin dalam video ini. Misal lu itu perusahaan gitu ya. Ya, lu perusahaan yang menerbitkan lembar saham. Harga satu saham lu di sebelah sini itu $1. Terus saya anggap ada 1 juta lembar saham lu. Jadi total market cap lu, gue ganti sebelah sini ya. Market cap ya, itu $1 juta. Nilai dari perusahaan lu. Gitu ya. Nah sekarang, ketika misal perusahaan lu ini ada orang gitu ya, yang melakukan deal, ada beberapa orang, ya tapi nggak 1 juta lembar dealnya itu. Misal ada orang yang jualan 10.000 lembar saham lu, ya, di harga $0,8. Jadi ini turun alias 20% ya. Dari real price-nya. Dari segini, dari $1 gitu. Jadi realnya itu jadinya 0,8 dikali $1 juta ya sama dengan $800.000 ya. Jadi ketika ada orang yang cuma jualan 10.000 lembar tapi harga sahamnya itu turun 20% ya, market cap-nya ini langsung berkurang minus 200.000. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah orang itu beneran kehilangan 200.000? Jawabannya enggak. Apakah uangnya itu beneran pindah dari tempat A ke tempat B? Jawabannya enggak gitu ya. Cuma sekedar transaksi 10.000 lembar saham aja, uangnya itu udah berhilang. Jadi cuma gara-gara ada orang transaksi, kita ngomong sebelah sini misal $8.000 ya. Ini kan kalau lu totalin sebelah sini itu $8.000 dari equation yang sebelah sini ya. Cuma gara-gara ada orang transaksi $8.000, satu marketnya itu kehilangan $200.000. Gitu ya, ngerti ya? Jadi ini dalam finance itu kita sebutnya sebagai hope value. Jadi ini harapannya, ini optimistiknya. Market cap itu merupakan indikator dari seberapa optimistik investor atau trader yang berada atau yang betting dalam marketnya. Ketika investor atau trader ini merasa marketnya itu lagi nggak optimis, lagi nggak bagus, maka mereka itu bakalan transaksi dan bakalan jual.
gitu ya. Tapi bukan berarti pasarnya itu kehilangan 200.000 dolar. Sama, misal contohnya sebelah sini, gue scroll ke bagian atas ya. Misal, ya Bitcoin. Ini naik dari atas ini gitu ya, dari Oktober 8 ini ya, 2,5 triliun dolar, terus saya turun ke 1,2 triliun dolar. Ya ini kehilangan 50%. Berarti apakah setengah dari Bitcoin ini ke wipe out? Jawabannya enggak. Ini namanya itu masih unrealized. Ya, ini masih belum dicairkan sifatnya. Sama misal ya, marketnya itu ini kan turun contohnya. Yang sebelah sini turun. Ya. Nah, kalau marketnya naik itu kayak gimana? Misal dari 1 dolar naik ke 1,2 dolar gitu. Berarti ini market cap-nya ini langsung bertambah jadi 1,2 juta dolar. Berarti apakah uangnya itu tiba-tiba bertambah ya plus 200 ribu dolar? Jawabannya enggak ya. Enggak ada ya. Kalau orang cuma transaksi 10.000 ya, alias 8.000 dolar, ini tetap bisa menambahkan value hope-nya ya sebesar 200.000 dolar. Jadi yang kalian perlu pahamin ya dalam financial market, semua gains sama semua losses ya, semua keuntungan dan semua kerugian itu sifatnya itu illusion gains. Selama kalian itu masih belum jual balik ke fiat, maka uang ini masih on paper kita sebut. Jadi ada yang namanya itu realized sama unrealized. Realized. Ya, realized ini ketika teman-teman unrealized ini masih on paper. Realized ini udah dalam bentuk fiat, ya. Nah, ketika teman-teman ini nganggep, oh, gue punya lembar saham perusahaan 1 dolar gitu ya. Ini 1 juta dolar ya. Berarti secara unrealized ya, seluruh market cap ini harganya itu 1 juta dolar. Misal perusahaan A gitu ya, harganya 1 juta ya, on paper. Tapi ketika 1 juta dolar ini pengen dijual, ya ini belum tentu value-nya itu 1 juta dolar. Ini value-nya itu bisa aja drop diskon jauh banget di atas, di bawah 1 juta dolar. Jadi realized itu jauh lebih valuable daripada unrealized. Misal kita ngomong SpaceX ya, si Elon Musk. Ya, jadi Elon Musk itu punya company ya namanya itu SpaceX. Ya, SpaceX ini di bawahnya ada XAI Holdings namanya. Ya, dalam XAI Holdings ini, ya, ini ada Twitter. Ya, sama ada satu lagi, Grok. Alias AI-nya, gitu. Ya. Nah, seluruh company ini, ya, ini bakalan IPO tahun ini, ya, di 1,25 triliun dolar. Ya, ini the largest IPO, ya, in the world. Ini 100% sahamnya. Nah, ini bentuknya itu unrealized. 100% ya gitu ya. Nah sekarang ketika gue tackle lo ya, tiba-tiba ya ada orang melakukan transaksi ya, misal gue sama beberapa orang gitu ya, trading 1%-nya ini ya, divaluasi di atas ini. Ini 1%-nya kalau kita bisa hitung, ini 12.5 billion dollars. Tiba-tiba ya ada gue sama orang lain gitu ya, trading bukan di 12.5 billion dollars, tapi gue trading ya di misal 1.5 gitu ya, 15 billion dollars contohnya. Jadi ini kan naik, tapi yang di trading kan itu cuma 1% ya. 15 billion ya dari 12.5 naik ke 15 billion gitu ya. Total valuasi SpaceX itu jadi berapa? Bukan 1,25 triliun lagi loh, tapi jadi 1,5 triliun dolar ya. Jadi tercipta out of nowhere ya 0,25 triliun dolar worth of unrealized paper gains kita sifatnya ya. Jadi tiba-tiba ya muncullah uang sebesar plus 0,25 triliun dolar. Jadi sebenarnya apa yang kalian bisa pelajarin dari ini ya, bahwa market ya itu beneran gak ada uangnya ya. Misal kita ngomongin gold. Gold itu market cap-nya billions, trillions of US dollars. Tapi apakah gold itu beneran ada fiat money-nya? Jawabannya enggak. Itu cuma bentuk ilusi. S&P kalau kita scroll ke atas ini bentuknya itu 60 atau hampir 70 trillion dollars ya per sekarang gitu. Tapi apakah uangnya itu beneran ada buat ngecetak itu semua? Jawabannya itu nggak ada. Market itu bergerak berdasarkan sentimen dan harapan gitu. Ketika harapan orang lagi tinggi, ketika orang itu lagi optimis, maka indikator ini alias market cap itu merupakan indikator. Apakah orang itu lagi optimis atau enggak? Ketika orang itu lagi pesimis, market cap-nya bakal turun. Ketika orang lagi optimis, market cap-nya itu bakal naik. Ketika naik ya, ini bukan tiba-tiba ada uang yang tercipta out of nowhere. Ini bukan tiba-tiba ada orang cetak duit terus di top up-in. Bukan kayak gitu. Ya, tapi uang itu tercipta secara unrealized. Sama ketika turun, ketika ada media ngomong, oh ada 5 trillion dollar loss gitu ya. Ini bukan 5 trillion dollar loss. Ini nggak ada orang yang kehilangan 5 trillion dolar. Ini cuma paper gains sifatnya.